masalah awal ma'rifat, awal syariat nih begini. Jadi tentang penjelasan kepada beberapa orang jamaah beliau, anak angkat beliau lah, kakek kayak jabuknya, dia tidak dibilang guru dan dia tidak mau kecuali dikiau ayah atau abah. Kata beliau, perbedaan kita dengan Nabi Muhammad dengan kita ini, Nabi itu dari atas turun ke bawah. Nah, ini suhudul wahdah fil kasroh, begitu pahamnya. Nah, adapun kita ini, dari bawah naik ke atas, suhudul kasroh fil wahdah. Jadi kata beliau, jadi Nabi kita Muhammad itu dimulai dengan ma'rifah. Ma'rifah, baru hakikah, baru thorikah, baru syariah. Nah, itu menurut pemahaman beliau, sistem ijtihad yang didapat beliau. Tentang perbedaan ya tidak apa-apa. Nah, adapun kita, umat beliau ini di dalam perjalanan ma'rifah itu dimulai dengan syariah, kemudian naik thorikah, kemudian naik hakikah, baru ma'rifah. Nah, itulah sebabnya kata beliau bahwa Nabi kita itu adalah yang dimaksud dengan kata awwaluddin ma'rifatullah. Inilah sebabnya kenapa Allah memerintahkan baik di surah Al-Fatihah maupun surah-surah yang lain. Inilah orang yang ahli di jalan Allah. Ikutilah akan Nabi Muhammad ini. Inilah hamba Allah yang sebenarnya hamba Allah yang mengenal Allah. Dari situ pahamnya. Jadi Nabi kita itu menurut beliau dimulai dengan ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Nah, itu maksud beliau itu. Tiada seorang pun termasuk para aulia, kata beliau, harus mengikuti jalan Muhammad ini, Nabi yang rahmatan lil alamin ini. Nah, dari bawah naik ke atas. Nabi kita itu seperti isyarat tadi, dari atas turun ke bawah. Nah, maka beliau mengisyaratkan pada syuhud tadi, suhudul wahdah fil kasroh, pandang daripada yang awal tadi, yakni adalah nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, kemudian pada tiap-tiap yang mengimaninya, nah ini di garis bawahi beliau, dibatasi beliau. Nah, kepada hamba-hamba Allah yang beriman ini, yang menjadi umat beliau ini, pada tiap umat itu ada rahasia beliau, suhudul wahdah fil kasroh. Artinya setiap diri orang beriman itu ada sirnya Nabi kita. Nah, ini yang dimaksud pula pada pengertian para tasawuf, guru-guru kita tasawuf itu, mafhum yang dimaksudkan firman Tuhan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, jadi perbedaan itu khas, wajar, kehususian. Nah, itu yang dikatakan kita ini, kata beliau, jauh berbeda. Nah, jangan disama-samakan, kata beliau. Nah, kalau disama-samakan, ada nanti akal yang tumpul,
Ya sama saja kita dengan Nabi Muhammad. Nah, beliau ini almarhum Abah ini apik itu bukan pemalar, disiplin beliau tadi. Nah, karena kata beliau, jika ilmu ini didapatkan dengan cara tidak berjuang bersungguh-sungguh, niscaya akan terbuang-buang, maka tidak ada nilainya nanti dan jadi bahan omongan yang menyia-nyiakan waktu dan sebagainya, karena tidak akan didapat rasa dan rahasianya itu. Apalagi ilmu-ilmu ini kata beliau di tangan para ahli dunia, maka ini menjadi alat perdebatan, alat mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, bagi ulama-ulama kata beliau yang mengejar dunia, perdebatan itu menghasilkan duit. Ini jauh sebelum ada konten-konten ini. Nah, jadi mudah-mudahan isyarat yang habis sampaikan. Tapi ya rekaman ini dibagi-bagi. Yang tidak ini waktu masih harus ada penjelasan lebih lanjut anakku. Dijadikan alat transport melalui kapal cepat, speedboat namanya. Ini batang kayu yang ukuran sebesar ini tertabrak, puluhan orang yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, inilah kelalaian kita, ketidakwaspodaan kita menyebabkan saudara kita cacat bahkan meninggal dunia, dan mereka meninggalkan keluarganya dalam keadaan berduka cita, kehilangan punggung keluarganya. Ini kedurhakaan namanya, anakku. Ini sungai ini, kayu buangan ini, hutan mereka tebang, limbahnya tidak terpakai, malah dijadikannya fasilitas untuk membuang kayu-kayu yang tidak terpakai ini, tanpa peduli bahaya bagi saudaranya yang lain. Ini harus kita sadarkan. Ya, kalau omong sih enak, tapi kalau mempraktikkannya yang berat ini anaknya. Amar ma'ruf nahi munkar itu kalau lihat omongan ya susah. Makanya laki-laki muslim itu jangan mati konyol. Ya, stop.